Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan, kembali lagi dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Eli Diah Praptanti SSI Teol MA dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Pilihan Allah, bersama dengan saya Yosafat Prasanda Hanario. Sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur kemurahan, kesetiaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dengan penuh syukur juga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kitab suci. Kami percaya dengan segala kerapuhan, keterbatasan kami sebagai manusia, Roh Kudus sendirilah yang akan membimbing dan menuntun kami, sehingga kami dapat menyadari, dapat mengalami kehadiran Allah yang berbicara kepada kami, yang menguatkan, menyegarkan, dan juga memperbaharui kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats Alkitab yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Yud, pada 28 Desember 2023, sebuah tim ekspedisi penjelajah alam berhasil mencapai kutub selatan. Di sana anggota tim ekspedisi yang terdiri dari 16 orang ini mengibarkan bendera negara masing-masing. Putri Handayani menjadi satu-satunya warga negara Indonesia yang terpilih sebagai bagian dalam rombongan yang melakukan perjalanan berat dan penuh rintangan alam yang ganas itu. Untuk bisa menjadi bagian dari tim ini, mereka harus menjalani proses pemilihan yang ketat. Mereka harus melalui serangkaian ujian daya tahan dan kemampuan untuk menempuh perjalanan selama 8 hari menggunakan ski dari titik 89 derajat menuju titik 90 derajat di belahan bumi bagian selatan. Mereka harus mampu bertahan dalam terpaan angin berkecepatan 20 km per jam yang membuat suhu terasa semakin dingin mencapai minus 45 derajat Celcius. Musa menghadapi situasi yang pelik ketika di tengah bangsa Israel terjadi pemberontakan para pemimpin suku karena ketidakpuasan mereka
atas penunjukan Harun sebagai imam besar. Pada situasi itu, Tuhan pun menyatakan pilihannya atas Harun. Tongkat Harun yang bertunas mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan menjadi buah badam, menjadi tanda yang menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Harun adalah orang yang dipilihnya. Tentu bukan tanpa alasan Tuhan memilih Harun dan mempercayakan kepadanya sebuah bangsa yang besar untuk dipimpinnya. Allah memilih orang-orang untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu. Kita pun bisa menjadi orang yang dipilihnya. Hormati dan laksanakan tugas yang Allah percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang dipilihnya untuk menggenapi rencananya yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini. Ajarlah kami untuk dapat menghormati para pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk membawa kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, demikianlah renungan Youth for Christ pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa.